Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Kirana dan tentunya kali ini saya berada di gedung LP Ma'arif Kabupaten Jepara, tepatnya di kantor LP Ma'arif Kabupaten Jepara dalam rangka menyambut Hari Pahlawan bersama KKMTS 02 Jepara mengadakan acara bedah buku yaitu Fatwa dan Revolusi Jihad karya Bapak Kyai Agus Sunyoto. Baik Bapak Kyai Agus Sunyoto, setidaknya sudah banyak yang Bapak jelaskan di sini, tapi ini masih ada yang ingin saya tanyakan tentang Soekarno dengan kedekatan bersama warga NU pada saat itu. Saya kira dulu dekat dengan Soekarno, karena Soekarno percaya kepada orang-orang NU. Ya. Soekarno sederhana pikirannya. Orang NU ini, orang pesantren, itu orang yang tidak pernah sekolah dan tidak tahu mereka itu konsep sosialisme itu apa, ya, nasionalisme apa, liberalisme, kapitalisme, gak kenal orang itu. Mereka hanya apa? Saya orang Indonesia, harus mempertahankan tanah air Indonesia. Kenapa kok seperti tidak diekspos lebih lanjut, seperti ada yang disembunyikan antara Soekarno dengan warga NU? Mungkin Bapak bisa menjelaskan di sini. Silakan Pak. Saya ini ingin hanya meluruskan sejarah aja, bahwa sejarah yang benar itu seperti ini. Ya, jadi kalau menurut sejarah itu jangan penuh manipulasi dengan tujuan-tujuan yang tersembunyi gitu, untuk keuntungan kelompok, keuntungan pribadi. Gitu. Jadi kita tidak khusus untuk NU, tapi untuk bangsa ini betul-betul sejarah kita banyak diputar balik. Dan itu semua ulahnya Belanda. Kalau saya lihat Belanda sepertinya selalu memakai konspirasi ya Pak. Bagaimana kira-kira sikap orang-orang Indonesia pada saat itu? Kita sejak awal sudah ditelikung, ya. Dan itu kemerdekaan kita itu tidak bisa dilepaskan dari rekayasa Belanda untuk tidak mau melepas kita sebagai negara jajah. Sampai contoh mulai Linggarjati, ya, nanti ada Renville, itu semua yang mewakili Indonesia ketika konferensi meja bundar. Hilang loh Indonesia waktu itu. Republik Indonesia hasil proklamasi bubar, diganti Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar 45 hapus, ganti Undang-Undang Dasar sementara. Itu RIS zaman itu. Ya siapa? Yo, orang-orang kita yang dididik oleh Belanda memang. Bayangkan di dalam KMP itu, kita itu orang Indonesia atau negara Indonesia harus membayar utang pemerintah Hindia Belanda kepada IMF sebesar 3,88 miliar US dollar. Kita bayangkan uang segitu tahun ini. Bayar kita. Dengan adanya kata jihad, itu sebetulnya disalahartikan, padahal NU itu kata jihad itu membela negara. Bagaimana pandangan Bapak dalam hal ini? Ini jangan sampai keliru bahwa fatwa jihad atau resolusi jihad itu adalah masalah agama. Jihad masalah agama, bukan. Jihad membela tanah air, jihad membela negara. Itu yang banyak orang keliru. Kalau kita dipikir sudah menyatakan jihad fisabilillah, bela agama, lu bukan. Ini membela tanah air. Redaksinya kan jelas itu. Itu sebabnya nanti dalam peristiwa 10 November itu orang-orang Cina yang agamanya non-Islam ikut perang. Orang-orang Kristen dari Maluku ikut perang. Kenapa? Ini bela tanah air. Seperti lagu Jalal Waton itu. Loh, itu tentang tanah air kok, bukan agama. Cinta tanah air itu bagian dari iman gitu loh. Nggak ada itu menyebutkan agama Islam, nggak ada. Cinta tanah air seluruhnya. Ini yang banyak orang keliru, dipikir kalau fatwa jihad itu fatwa agama, bukan. Fatwa membela tanah air. Nah, dengan konteks itulah NU dari generasi ke generasi
itu punya beban sejarah, punya beban moral. Kalau kita lihat sebenarnya perjuangan NU ini adalah untuk membela negara. Tetapi karena ada Islam radikal, jadi terkesan merusak sejarah NU itu sendiri. Nah, kebanyakan orang NU kan selalu begitu. Ketika bicara soal resolusi jihad, mereka mengatakan jihad itu agama, jihad itu masalah keyakinan dengan Allah. Jadi kalau sudah nanti kata-kata jihad itu diikuti dengan statement klaim-klaim ya, kepahlawanan, kemudian permintaan balas jasa, dan itu sudah bukan jihad lah. Logika berpikir orang NU inilah yang kemudian menjadikan kenapa sejarah itu nggak mencatat. Baik Bapak, kalau saya lihat tentang buku ini Bapak, buku ini sangat luar biasa tentang sejarah sebenarnya yang tertuang di buku ini Pak. Bisa diceritakan Pak? Yo, supaya kita tahu sejarah bahwa yang benar itu seperti ini. Tidak selama ini kita ditutup-tutupi. Seolah-olah nggak ada jasanya sama sekali orang-orang dari pesantren, para kiai itu seolah-olah gak ngerti negara, gak ngerti loh. Ini kan kacau gitu. Terbukti ya membidani lahirnya Tentara Keamanan Rakyat yang nanti akan jadi TNI itu para kiai banyak kok di situ. Jadi seperti yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bangsa yang tidak memiliki sejarah itu akan hilang dari peradaban dunia. Terima kasih Bapak Kiai Agus Sunyoto atas kehadirannya di Jepara. Semoga buku Fatwa dan Resolusi Jihad ini bermanfaat untuk warga Jepara dan juga bermanfaat untuk warga NU. Terima kasih sekali lagi Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rojoku, minuman kesehatan, segar alami, bersih hilangkan dahaga. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Jepang bertekuk lutut pada sekutu. Tetapi Indonesia justru berani memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17. Situasi di masa itu sangatlah genting. Tapi mengapa para pendiri bangsa berani memproklamirkan kemerdekaannya? Itu karena Bung Karno didukung oleh para ulama. Pertama secara fisik, mereka didukung peta pembela tanah air, pasukan yang pada awalnya bentukan Jepang, sewaktu mengikuti Indonesia yang terdiri atas 68 batalion, semuanya dipimpin ulama. Pada masa Jepang, ulama diberi kesempatan untuk memimpin organisasi kesenjataan atau kemiliteran. Maka umat Islam mempunyai kekuatan yang dahsyat. Orang-orang Nahdlatul Ulama diberi kewenangan membina 50 batalion Laskar Hizbullah. Besar kekuatan Indonesia saat kemerdekaan diproklamirkan. Secara pemikiran, moral dan spiritual, mereka juga didukung tokoh-tokoh dari ulama. Misalnya oleh Syekh Musa, seorang ulama dari Sukanegara Cianjur Selatan. Juga Dr. Andes Sosro Kartono, kakak Raden Ajeng Kartini yang saat itu menetap di Bandung.